Pernahkah kamu merasa seolah dunia ini berkonspirasi untuk menjatuhkanmu? Pernahkah kamu berdiri di tengah badai fitnah, dikelilingi oleh bisikan yang menusuk lebih tajam daripada belati? Pernahkah namamu dibisikkan dalam gelap, dicemari oleh mereka yang tak pernah mengerti jiwamu, namun begitu terobsesi untuk menghancurkanmu? Namun, di balik semua itu, ada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Cahaya sejati tidak bisa dipadamkan. Seperti matahari yang tetap bersinar di balik awan, seperti bintang yang tetap berkelip di malam yang paling pekat, begitu pula dirimu. Mereka bisa berbicara, mereka bisa menuduh, mereka bisa mengarang cerita, tetapi mereka tidak bisa menghancurkanmu. Mereka mengira bahwa dengan kata-kata beracun, dengan fitnah yang dipoles, sehalus mungkin mereka bisa menjatuhkanmu. Mereka pikir bahwa dengan menjadikanmu bahan pembicaraan, mereka bisa merampas kekuatanmu. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka yang terungkap. Lihatlah sekelilingmu. Lihat bagaimana dunia mulai melihat siapa yang sebenarnya membawa cahaya dan siapa yang hanya menebarkan kegelapan. Lihat bagaimana kebohongan mereka mulai berjatuhan seperti dedaunan kering tertiup angin. Pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan ingatlah ini, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak perlu berteriak membela diri, tidak perlu memohon agar orang lain mempercayaimu. Ketenanganmu adalah jawaban, keberanianmu adalah balasan, dan keteguhanmu adalah pembuktian. Hari ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tekan tombol suka sekarang. Biarkan ini menjadi sinyal bagi semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi karena perjalananmu baru saja dimulai. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77. Mengapa 77? Karena ini adalah angka kekuatan, angka pembebasan. Ini adalah pesan yang kamu kirimkan ke semesta bahwa kamu tidak lagi terikat oleh kebohongan, bahwa kamu telah melepaskan diri dari rantai yang selama ini mencoba menahanmu. Hari ini, kamu tidak lagi menjadi korban. Hari ini, kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Jadi, mari kita mulai. Kebenaran sudah berbicara. Dan sekarang dunia akan melihatnya. Bagian 1. Awal mula fitnah. Saat cahaya dituduh sebagai kegelapan. Pernahkah kamu merasakan momen di mana dunia tiba-tiba berubah? Bukan karena sesuatu yang kamu lakukan, bukan karena kesalahan yang kamu perbuat, tetapi karena seseorang atau sekelompok orang memutuskan bahwa namamu layak dijatuhkan. Pada awalnya, semuanya tampak biasa. Hidup berjalan seperti biasa. Kamu menjalani harimu dengan langkah-langkah yang penuh ketulusan, merangkai impian, dan menyusun masa depan. Namun, tanpa disadari, ada mata-mata yang terus memperhatikanmu. Bukan untuk mengagumi, bukan untuk belajar, tetapi untuk mencari celah, untuk menemukan titik di mana mereka bisa menusuk. Mereka melihatmu dan merasa terancam. Bukan karena kamu menyakiti mereka, bukan karena kamu berbuat salah, tetapi karena keberadaanmu sendiri cukup untuk mengguncang dunia mereka. Ada sesuatu dalam dirimu, cahaya yang tidak bisa mereka pahami, keyakinan yang tidak bisa mereka runtuhkan, ketenangan yang membuat mereka gelisah, dan itulah yang mereka benci. Mereka membenci bagaimana kamu tetap berdiri tegak ketika mereka berharap melihatmu jatuh. Lalu, permainan mereka dimulai. Mereka tidak menyerang secara langsung. Tidak, itu terlalu kasar. Mereka tahu bahwa kebohongan yang terlalu kentara akan mudah dipatahkan. Jadi, mereka membangun narasi dengan cara yang lebih halus, lebih licik, lebih berbahaya. Seperti racun yang diteteskan perlahan-lahan ke dalam air, seperti api kecil yang dinyalakan di sudut gelap dan dibiarkan menjalar. Awalnya,
itu hanya sekadar bisikan. Kecil, samar, seakan tidak berbahaya. Kata-kata yang dilempar dengan nada santai, seolah tidak memiliki niat buruk. Aku tidak tahu, tapi ada yang terasa aneh tentang mereka. Mungkin hanya perasaanku, tapi menurutmu mereka sedikit berbeda? Aku pernah dengar sesuatu tentang mereka, tapi aku tidak yakin. Kamu dengar juga? Dan dengan setiap bisikan, keraguan mulai berakar di benak orang-orang. Bukan karena mereka benar-benar percaya, tetapi karena manusia memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan sesuatu yang diulang-ulang. Seperti bayangan yang muncul di sudut matamu, semakin sering kamu melihatnya, semakin kamu bertanya-tanya apakah itu nyata. Lalu, cerita mereka mulai tumbuh. Mereka mulai menambahkan detail. Mereka mulai menggambarkan sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi. Mereka mulai membangun skenario di mana kamu adalah sosok yang harus dicurigai, yang harus diperhatikan, yang harus dijauhi. Kamu tidak menyadari itu pada awalnya. Kamu tetap menjalani hidupmu, berpikir bahwa dunia masih sama seperti sebelumnya. Tapi perlahan, udara di sekitarmu berubah. Orang-orang yang dulu tersenyum, kini mulai ragu untuk bertemu tatapanmu. Percakapan yang dulu mengalir bebas, kini terasa canggung. Ada sesuatu yang bergeser, sesuatu yang tidak bisa kamu sentuh, tetapi bisa kamu rasakan. Dan kemudian, kamu mendengarnya. Mungkin dari seseorang yang peduli. Mungkin dari bisikan yang tidak sengaja tertangkap telingamu. Mungkin dari tatapan penuh belas kasihan yang diberikan seseorang kepadamu. Mereka bicara tentangmu. Dunia yang dulu kamu anggap sebagai tempat yang aman, kini menjadi medan perang yang tidak kamu pilih. Kegelapan yang menyelimuti cahaya. Pada titik ini, fitnah telah menyebar. Tidak ada bukti, tidak ada fakta, hanya kata-kata. Namun, kata-kata memiliki kekuatan yang lebih tajam daripada pedang. Mereka yang tidak mengenalmu mulai mempercayai kebohongan itu. Mereka yang seharusnya mengenalmu lebih baik mulai meragukanmu. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Bukan kebohongan itu sendiri, tetapi bagaimana orang-orang mempercayainya begitu mudahnya. Kamu ingin berteriak, ingin menjelaskan, ingin mengatakan kepada dunia bahwa semua ini tidak benar. Tapi di dalam hatimu, kamu tahu satu hal. Orang-orang yang ingin mempercayai kebohongan akan tetap mempercayainya, tidak peduli seberapa keras kamu menjelaskan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Diam. Karena saat fitnah dilemparkan, semakin kamu mencoba melawan, semakin mereka akan mempercayainya. Semakin kamu mencoba menjelaskan, semakin mereka berpikir bahwa kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Itulah permainan mereka. Mereka ingin kamu bereaksi. Mereka ingin kamu jatuh ke dalam perangkap yang mereka siapkan. Namun, kamu lebih besar dari itu. Kamu lebih kuat dari itu. Kamu lebih bijak dari itu. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanmu. Mereka pikir mereka bisa membuat dunia memunggungimu. Tetapi mereka lupa satu hal. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Mereka bisa membangun istana kebohongan setinggi langit, tetapi pada akhirnya, satu hembusan kebenaran akan meruntuhkannya dalam sekejap. Langkah selanjutnya. Pada titik ini, kamu memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, berusaha membalas, membuktikan, melawan dengan cara yang sama seperti mereka. Pilihan kedua, berdiri tegak, tetap melangkah, dan biarkan waktu yang mengungkap segalanya. Dan jika kamu benar-benar memahami kekuatanmu, kamu akan memilih yang kedua. Karena pada akhirnya, fitnah tidak pernah bertahan lama. Karena pada akhirnya, kebohongan selalu memiliki akhir. Dan pada akhirnya, orang-orang yang melemparkan kegelapan akan terbakar oleh apinya sendiri. Jadi, tenanglah. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menebar fitnah. Biarkan mereka berusaha menjatuhkanmu. Karena tanpa mereka sadari,
Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap kebohongan yang mereka sebarkan bukan menghancurkanmu, tetapi membangunmu menjadi lebih kuat. Ingat, kamu tidak perlu melawan badai. Kamu hanya perlu menjadi gunung yang tetap berdiri tegak saat badai itu berlalu. Dan badai itu, cepat atau lambat, akan berlalu. Pesan untuk kamu yang sedang menghadapi ini. Jika ini yang sedang kamu alami, ingatlah satu hal, kamu tidak sendiri. Kamu bukan satu-satunya yang pernah menjadi sasaran kebohongan. Dan yang terpenting, ini bukan akhir dari ceritamu. Hari ini, aku ingin kamu mengirimkan sinyal kuat ke semesta. Tekan tombol suka sekarang. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima kebenaran dan kekuatan dalam dirimu. Karena kamu lebih dari sekadar korban. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Dan mereka hanya bayangan yang akan memudar seiring berjalannya waktu. Bagian 2. Retaknya ilusi. Saat kebohongan mulai terungkap. Pada awalnya, dunia mereka tampak sempurna. Mereka telah merajut kebohongan dengan benang-benang halus, menciptakan ilusi yang begitu rapi sehingga siapapun yang melihatnya akan mengira itu adalah kenyataan. Mereka menyebarkan cerita, menambahkan detail, menyusun narasi seakan mereka adalah saksi yang tidak terbantahkan. Mereka meyakinkan orang-orang bahwa mereka benar, bahwa mereka telah melihat kebenaran, bahwa mereka hanya ingin melindungi orang lain dari dirimu. Dan untuk sementara waktu, ilusi itu berhasil. Orang-orang mempercayainya. Mereka mendengar fitnah itu dan mengangguk pelan. Mereka membiarkan keraguan tumbuh di dalam hati mereka. Tetapi ada satu hal yang mereka lupakan. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Seperti matahari yang perlahan menembus kabut, seperti cahaya lilin yang mengusir kegelapan, kebenaran akan selalu menemukan celah untuk bersinar. Dan itulah yang mulai terjadi. Benih keraguan mulai bertunas. Pada awalnya, itu hanya sebuah kilasan, sebuah momen kecil yang hampir tidak terlihat. Tetapi dari sanalah segalanya dimulai. Seseorang mendengar cerita mereka untuk kesekian kalinya, dan tanpa sadar, pikirannya mulai bertanya, kenapa mereka terus membicarakan ini? Jika mereka sudah benar-benar move on, kenapa mereka masih terobsesi? Kenapa mereka tampak lebih marah daripada orang yang mereka tuduh bersalah? Pertanyaan-pertanyaan ini datang seperti angin sepoi-sepoi, lembut namun tidak terhentikan. Mereka mulai menyebar dari satu hati ke hati yang lain. Lalu, terjadi sesuatu yang lebih besar. Seseorang mengingat sebuah percakapan lama. Seseorang memperhatikan inkonsistensi dalam cerita mereka. Seseorang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Bukankah dulu mereka mengatakan hal yang berbeda? Kenapa versi ceritanya selalu berubah setiap kali mereka mengulanginya? Kenapa mereka terlalu sibuk membuktikan bahwa seseorang salah daripada membuktikan bahwa mereka benar? Dan disitulah semuanya mulai runtuh. Kebohongan yang tidak lagi melekat. Pada titik ini, semakin mereka berbicara, semakin ilusi mereka runtuh. Orang-orang mulai melihat pola. Mereka melihat bagaimana setiap percakapan akhirnya kembali ke dirimu. Mereka melihat bagaimana tidak peduli topiknya apa, mereka selalu menemukan cara untuk menyelipkan namamu ke dalamnya. Dan mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar membenci atau apakah ini sebenarnya obsesi? Itulah yang terjadi ketika seseorang berbicara terlalu banyak. Mereka mulai tersandung oleh kebohongan mereka sendiri. Mereka tidak menyadarinya, tetapi setiap kata yang mereka ucapkan menjadi bukti yang melawan mereka. Sebelumnya, orang-orang menganggap mereka sebagai korban yang patut dikasihani. Kini, mereka mulai melihat mereka sebagai seseorang yang terjebak dalam kebencian yang tidak wajar. Dulu,
Setiap tuduhan mereka diikuti oleh anggukan dan gumaman setuju. Kini, kata-kata mereka mulai dibalas dengan keheningan yang canggung. Mereka merasa ada yang berubah, tetapi mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi. Namun, kamu bisa merasakannya. Ada sesuatu di udara. Ada sesuatu yang perlahan bergeser. Dan kamu tahu, akhir dari permainan ini semakin dekat. Kebenaran yang mulai terlihat. Seseorang berani bertanya secara terbuka. Seseorang mulai mempertanyakan niat sebenarnya di balik semua ini. Seseorang mulai berbicara tentang obsesi yang tidak lagi masuk akal. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa takut. Mereka melihat bagaimana orang-orang mulai menjaga jarak. Mereka melihat bagaimana tidak ada lagi yang tertarik mendengar cerita mereka. Mereka melihat bagaimana nama mereka mulai dibicarakan bukan sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang terlalu berlebihan. Dan disinilah semuanya mulai membalik. Orang-orang yang dulu ikut menyebarkan cerita kini mulai merasa bersalah. Mereka menyadari bahwa mereka telah ikut dalam permainan yang tidak seharusnya mereka mainkan. Mereka menyadari bahwa mereka telah ikut menjadi bagian dari sesuatu yang tidak benar. Lalu, yang lebih menyakitkan bagi mereka mulai terjadi. Mereka kehilangan kendali atas cerita yang mereka ciptakan. Kini, orang-orang tidak lagi berbicara tentang keburukanmu. Sebaliknya, mereka mulai bertanya-tanya tentang mereka. Kenapa mereka begitu terobsesi? Kenapa mereka tidak bisa berhenti membicarakan ini? Apakah mungkin mereka hanya berusaha menutupi sesuatu? Dan itulah yang membuat mereka panik. Karena selama ini, mereka berpikir bahwa merekalah yang mengendalikan situasi. Mereka pikir bahwa mereka bisa membentuk opini orang lain sesuka hati. Mereka pikir bahwa mereka bisa terus membangun kebohongan ini tanpa ada konsekuensi. Tetapi mereka lupa satu hal. Kebenaran tidak bisa ditahan selamanya. Saatnya kamu menjadi diri sendiri. Kini, kamu melihat semuanya dengan jelas. Kini, kamu tahu bahwa kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kini, kamu tahu bahwa mereka akan jatuh dengan sendirinya. Dulu, kamu mungkin merasa sedih, marah, bahkan tidak berdaya. Tetapi sekarang, kamu menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari perjalananmu. Mereka mengira bahwa mereka bisa menjatuhkanmu, tetapi mereka tidak sadar bahwa setiap serangan mereka hanya membangun kekuatanmu. Dan inilah waktunya untuk melakukan sesuatu. Tekan tombol suka sekarang. Kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak akan terpengaruh oleh kebohongan mereka. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perjalananmu belum berakhir, kamu baru saja memulai babak baru. Dan yang terpenting, tuliskan di komentar 77. Biarkan dunia tahu bahwa kamu telah melihat kebenaran dan bahwa kamu tidak akan pernah lagi menjadi korban dari kebohongan orang lain. Karena pada akhirnya, hanya ada satu hal yang akan bertahan, dan itu adalah kebenaran. Bagian 3. Mereka terperangkap dalam kebohongan sendiri. Pada awalnya, mereka percaya bahwa mereka tak terkalahkan. Mereka pikir bahwa permainan ini akan berlangsung selamanya, bahwa mereka akan selalu memiliki kendali atas narasi yang mereka ciptakan. Mereka yakin bahwa setiap kata yang mereka lontarkan, setiap fitnah yang mereka sebarkan, akan membentuk kenyataan sesuai keinginan mereka. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Kebohongan adalah penjara yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Setiap tuduhan yang mereka buat, setiap manipulasi yang mereka mainkan, setiap upaya mereka untuk menjatuhkanmu, semua itu bukan mengurungmu. Justru, itu mengurung mereka sendiri. Kamu tidak melakukan apapun. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu mencoba membuktikan kebenaranmu. Karena mereka yang bermain dengan api akan terbakar oleh apinya sendiri. Dan kini, mereka mulai merasakan panasnya. Benang kusut yang tidak bisa lagi diurai. Pada awalnya, kebohongan mereka terasa solid. Kata-kata mereka mengalir lancar, seperti air yang mengikuti arus. Tidak ada celah,
tidak ada retakan. Tetapi semakin lama mereka berbicara, semakin sering mereka harus mengulang cerita mereka. Semakin banyak lubang yang muncul. Mereka mulai lupa detail yang mereka ciptakan sendiri. Mereka mulai berusaha keras untuk mengingat kebohongan yang telah mereka ceritakan. Mereka mulai berusaha menyesuaikan narasi mereka dengan apa yang sebelumnya telah mereka katakan. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah menciptakan jebakan untuk diri mereka sendiri. Orang-orang mulai memperhatikan. Mereka mulai menyadari bahwa cerita yang mereka dengar beberapa bulan lalu berbeda dengan yang mereka dengar sekarang. Mereka mulai melihat bagaimana ekspresi mereka berubah setiap kali kebohongan itu dipertanyakan. Mereka mulai menyadari bahwa sesuatu tidak masuk akal. Bukankah dulu mereka mengatakan ini berbeda? Kenapa setiap kali mereka mengulang cerita, ada tambahan baru? Kenapa mereka begitu sibuk membuktikan bahwa seseorang bersalah, tetapi tidak pernah membuktikan bahwa mereka benar? Dan saat itulah benih keraguan berubah menjadi keyakinan. Bukan lagi sekadar bisikan samar, bukan lagi sekadar pertanyaan kecil. Ini menjadi kepastian. Kepastian bahwa mereka yang selama ini menuduh sebenarnya adalah orang yang paling bersalah. Dunia yang mulai berbalik. Pada awalnya, mereka menikmati perhatian yang mereka dapatkan. Mereka menikmati bagaimana setiap orang mempercayai kata-kata mereka. Mereka menikmati bagaimana dunia berpihak kepada mereka. Tetapi sesuatu yang mereka anggap mustahil mulai terjadi. Mereka berbicara, tetapi tidak ada lagi yang mendengar. Mereka menyebarkan cerita, tetapi tidak ada lagi yang peduli. Mereka mencoba membangkitkan kebencian, tetapi justru mereka yang dihindari. Orang-orang mulai menjaga jarak. Mereka yang dulunya ikut serta dalam menyebarkan cerita kini mulai mundur perlahan. Mereka mulai mengganti topik setiap kali nama mereka muncul dalam percakapan. Kenapa mereka masih membicarakan ini? Kenapa mereka masih terobsesi? Kenapa mereka tidak bisa melepaskannya? Dan dalam keheningan itu, mereka akhirnya menyadari mereka telah kehilangan kendali. Ketika nama mereka mulai dibicarakan dulu, namamu adalah yang mereka bisikan di lorong-lorong. Dulu, mereka adalah pihak yang mengontrol cerita. Dulu, mereka merasa aman di balik fitnah yang mereka sebarkan. Tetapi kini, keadaannya berbeda. Kini, orang-orang mulai membicarakan mereka. Kini, orang-orang mulai mempertanyakan keadaan mereka. Kini, orang-orang mulai melihat siapa yang sebenarnya kehilangan kendali. Kenapa mereka tampak tidak tenang? Kenapa mereka selalu gelisah? Kenapa mereka begitu terobsesi dengan seseorang yang bahkan tidak membalas? Dan semakin mereka berbicara, semakin jelas bahwa mereka adalah masalahnya. Karena seseorang yang benar-benar damai tidak akan terus-menerus berbicara tentang seseorang yang tidak lagi berurusan dengan mereka. Seseorang yang benar-benar sudah move on tidak akan terus berusaha menjatuhkan seseorang yang sudah melanjutkan hidupnya. Seseorang yang benar-benar tidak akan merasa perlu untuk terus membela kebohongan mereka. Kehancuran yang tidak bisa mereka hindari kini, mereka berada dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Mereka berbicara, tetapi suara mereka tidak lagi memiliki dampak. Mereka berusaha mencari perhatian, tetapi orang-orang tidak lagi tertarik. Mereka berusaha mengendalikan narasi, tetapi tidak ada yang ingin mendengarkan. Mereka terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa atas cerita yang mereka ciptakan. Dan inilah yang paling menyakitkan bagi mereka. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Mereka bisa mencoba menyalahkanmu, tetapi semua orang melihat bahwa kamu tidak pernah bereaksi. Mereka bisa mencoba mencari kambing hitam, tetapi semua orang sudah melihat siapa yang sebenarnya bermain kotor. Dan kini, mereka harus menghadapi kehancuran yang datang bukan dari luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang tetap teguh di tengah badai. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi para pembohong
selain seseorang yang tidak ikut bermain dalam permainan mereka. Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi mereka selain seseorang yang tetap diam. Karena keheningan adalah senjata paling mematikan. Sekarang, saatnya kamu mengambil kendali, bukan dengan membalas, bukan dengan berusaha menjelaskan diri, bukan dengan ikut dalam perang yang tidak perlu, tetapi dengan tetap melangkah maju. Hari ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tekan tombol suka sekarang. Ini adalah tanda bagi semesta bahwa kamu telah memilih untuk tidak hidup dalam bayangan fitnah. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perjalanan ini masih panjang dan kamu akan terus naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77, biar semesta tahu bahwa kamu telah keluar dari permainan mereka. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukanlah mereka, tetapi kamu. Dan yang tersisa bukanlah kebohongan mereka, tetapi kebenaranmu. Mereka telah terperangkap. Dan kamu bebas. Bagian 4. Perubahan sikap orang-orang di sekitar ketika dunia mulai melihat kebenaran. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana air yang tenang dapat memantulkan langit dengan sempurna? Tapi cukup dengan satu batu kecil yang dilempar, gelombang kecil akan menyebar, menciptakan riak yang semakin lama semakin besar, hingga akhirnya mencapai tepi. Begitu pula dengan kebenaran. Awalnya, orang-orang mungkin tidak melihatnya. Mereka mungkin terperdaya oleh kebohongan yang terdengar begitu meyakinkan. Mereka mungkin bahkan ikut serta dalam bisikan-bisikan itu tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjadi bagian dari permainan seseorang. Tetapi, seperti batu yang dilempar ke air, keraguan mulai menyebar. Perlahan, kebenaran mulai menunjukkan dirinya. Dan saat itu terjadi, segalanya berubah. Dari bisikan menjadi keheningan, mereka yang dulunya dengan antusias menyebarkan cerita kini mulai diam. Mereka yang dulunya percaya tanpa pertanyaan kini mulai bertanya-tanya. Mereka yang dulunya melihatmu sebagai sosok yang harus dihindari kini mulai mempertanyakan mengapa mereka pernah percaya begitu saja. Di meja makan, di pertemuan kecil, dalam percakapan santai, nama mereka yang dulu terdengar begitu kuat kini mulai kehilangan daya tariknya. Aku rasa kita sudah terlalu lama membahas ini. Kenapa mereka masih membicarakan ini? Bukankah seharusnya mereka sudah melanjutkan hidup? Kenapa mereka begitu terobsesi? Dan inilah yang paling menyakitkan bagi mereka, bukan ketika orang lain menyerang mereka, tetapi ketika orang lain mulai berhenti peduli. Saat mereka mulai menghindari mereka sendiri. Seseorang yang haus akan perhatian selalu ingin berada di pusat percakapan. Mereka ingin namanya disebut, mereka ingin ceritanya didengar, mereka ingin orang-orang berpihak pada mereka. Tapi kini, suasana berubah. Setiap kali mereka menyelipkan namamu dalam percakapan, tidak ada lagi tatapan antusias. Tidak ada lagi pertanyaan penuh penasaran. Tidak ada lagi bisikan yang menyebar seperti api. Sebaliknya, yang ada hanyalah keheningan. Seseorang mengambil gelasnya dan menyesap minumannya, mengalihkan perhatian. Seseorang melihat ke bawah, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Seseorang mengganti topik dengan tergesa-gesa, berharap percakapan ini segera berlalu. Dan akhirnya, ada seseorang yang berani berkata, "Serius, kenapa kamu masih membicarakan ini?" Dan saat kata-kata itu diucapkan, ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Mereka membeku. Wajah mereka berubah. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan betapa sunyinya dunia ketika tidak ada lagi yang mendukung kebohongan mereka. Ketika nama mereka menjadi bisikan yang dihindari dulu, merekalah yang berbisik tentangmu. Dulu, merekalah yang memastikan semua orang mendengar kisah mereka. Dulu, mereka yakin bahwa kendali ada di tangan mereka. Tapi kini,
segalanya berubah. Kini, orang-orang mulai menjaga jarak dari mereka. Kini, orang-orang mulai menghindari obrolan yang berpusat pada mereka. Kini, orang-orang mulai melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan mereka. Mereka tampak begitu terobsesi. Kenapa mereka masih marah, padahal orang yang mereka bicarakan bahkan tidak bereaksi? Bukankah ini aneh? Dan disitulah semuanya mulai runtuh. Karena manusia bisa bertahan dalam kebohongan selama masih ada yang percaya kepada mereka. Tetapi saat tidak ada lagi yang ingin mendengar, saat tidak ada lagi yang ingin terlibat, saat orang-orang mulai melihat bahwa mereka adalah masalahnya, itulah saat mereka kehilangan segalanya. Keheningan yang lebih mematikan daripada kata-kata. Ada banyak cara untuk menghadapi seseorang yang mencoba menjatuhkanmu. Kamu bisa melawan mereka secara langsung. Kamu bisa mencoba membuktikan kebenaranmu. Kamu bisa berusaha menjelaskan kepada setiap orang yang mau mendengar. Tetapi ada satu cara yang jauh lebih efektif. Diam. Keheningan adalah senjata paling tajam yang bisa kamu gunakan. Keheningan adalah tameng yang tidak bisa mereka tembus. Keheningan adalah api yang membuat mereka terbakar dalam ketidakpastian mereka sendiri. Karena mereka ingin kamu bereaksi. Mereka ingin kamu berteriak, mereka ingin kamu marah, mereka ingin kamu membuktikan bahwa kamu terpengaruh. Tetapi saat kamu tidak memberikan mereka apa yang mereka inginkan, mereka kehilangan kendali. Dan saat itu terjadi, merekalah yang akan terjerat dalam perangkap mereka sendiri. Langkahmu selanjutnya, kamu telah melihat bagaimana permainan ini berjalan. Kamu telah melihat bagaimana kebohongan mereka mulai runtuh. Kamu telah melihat bagaimana orang-orang yang dulu berdiri di pihak mereka kini mulai menjaga jarak. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Teruslah melangkah. Jangan menoleh ke belakang. Jangan merasa perlu menjelaskan. Jangan merasa perlu membuktikan apapun. Karena dunia sudah mulai melihat kebenaran. Saatnya mengirimkan sinyal kuat ke semesta. Hari ini, aku ingin kamu mengambil satu langkah kecil yang akan membuat perbedaan besar. Tekan tombol suka sekarang. Biarkan semesta tahu bahwa kamu telah melihat kebenaran dan tidak akan lagi terganggu oleh kebohongan mereka. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perjalanan ini masih panjang dan kamu masih memiliki banyak hal untuk capai. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77, bukan sekadar angka. Ini adalah simbol bahwa kamu telah bangkit, bahwa kamu tidak akan lagi terpengaruh oleh mereka, bahwa kamu telah menang tanpa harus berperang. Mereka telah berbicara, mereka telah berusaha menjatuhkanmu, mereka telah mencoba mengendalikan dunia di sekitarmu. Tetapi kini, semua itu tidak lagi berarti. Kini, merekalah yang dihindari. Kini, merekalah yang dibicarakan. Kini, merekalah yang mulai kehilangan segalanya. Dan kamu masih berdiri. Kamu masih melangkah. Dan kamu masih tidak terhentikan. Bagian 5. Kejatuhan tanpa perlawanan. Ketika kebenaran menjadi penghakiman yang tidak terbantahkan. Ada momen dalam hidup di mana waktu menjadi hakim yang paling adil. Bukan dengan suara gemuruh, bukan dengan ledakan besar, bukan dengan perlawanan yang dramatis, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Keheningan. Pada awalnya, mereka berbicara. Mereka menyebarkan cerita, membangun narasi, meyakinkan dunia bahwa mereka memiliki kebenaran. Mereka pikir, selama mereka cukup keras, selama mereka cukup gigih, mereka bisa membentuk realitas sesuai keinginan mereka. Namun, mereka lupa satu hal. Kebenaran tidak butuh pembelaan. Kebenaran hanya butuh waktu. Dan kini, waktu telah menjawab segalanya. Sunyi yang memukul lebih keras dari kata-kata mereka yang dulu penuh percaya diri, kini mulai kehilangan kata-kata.
Mereka yang dulu berdiri di tengah kerumunan kini mulai berjalan sendirian. Mereka yang dulu mengendalikan percakapan kini mulai dihindari. Bukan karena ada yang melawan mereka secara langsung, bukan karena ada yang menyerang mereka balik, tetapi karena orang-orang sudah lelah. Lelah mendengar cerita yang sama, lelah dengan kebencian yang terus diulang-ulang, lelah dengan obsesi yang semakin hari semakin terasa tidak wajar. Dan akhirnya, yang terjadi bukan konfrontasi besar, bukan pertarungan hebat, bukan perdebatan panjang. Hanya satu hal, orang-orang berhenti peduli. Ketika tidak ada lagi yang mau mendengar. Dulu, mereka dikelilingi oleh sekumpulan orang yang dengan senang hati mendengarkan cerita mereka. Dulu, mereka punya tempat untuk menuangkan racun mereka. Dulu, mereka merasa bahwa dunia ada di pihak mereka. Tapi kini, mereka berbicara, tapi tidak ada yang menanggapi. Mereka mencoba mengulang cerita mereka, tapi hanya mendapat senyuman canggung. Mereka berusaha mencari dukungan, tapi hanya menemukan keheningan. Dan saat itu terjadi, mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, kehancuran tanpa perlawanan. Tidak ada yang melawan mereka, tidak ada yang berusaha membalas, tidak ada yang membongkar kebohongan mereka secara langsung. Namun, tanpa lawan pun mereka mulai jatuh. Keheningan yang menghancurkan seseorang yang hidup dari perhatian orang lain akan merasa tersiksa ketika tidak ada lagi yang peduli. Seseorang yang merasa kuat karena memiliki banyak pengikut akan merasa kosong ketika semua itu menghilang. Seseorang yang terbiasa mengendalikan orang lain akan merasa hancur ketika mereka tidak lagi memiliki kuasa. Dan kini, mereka merasakan semuanya sekaligus. Mereka mencoba mencari perhatian, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Mereka mencoba mencari pembenaran, tetapi tidak ada yang peduli. Mereka mencoba melawan, tetapi tidak ada yang meladeni. Keheningan yang dulu mereka gunakan sebagai senjata kini menjadi bumerang yang menghancurkan mereka. Mereka telah kehilangan segalanya tanpa harus dilawan. Mereka telah dihukum bukan oleh orang lain, tetapi oleh kebohongan mereka sendiri. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Pada titik ini, kamu mungkin bertanya, apa yang harus aku lakukan? Dan jawabannya adalah, tidak ada. Karena semuanya sudah terjadi dengan sendirinya. Karena semua kebohongan mereka telah hancur, tanpa kamu perlu mengangkat satu jari pun. Karena pada akhirnya, kebenaran menang bukan dengan pertempuran, tetapi dengan kehadirannya sendiri. Yang harus kamu lakukan hanyalah tetap melangkah maju. Biarkan waktu yang menyelesaikan segalanya. Biarkan mereka menghadapi kejatuhan yang mereka ciptakan sendiri. Kamu tidak perlu menoleh ke belakang. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu menghabiskan energimu untuk mereka. Karena kini, merekalah yang harus menghadapi akibat dari tindakan mereka sendiri. Dan kamu masih berdiri. Kamu masih berjalan. Kamu masih tidak terhentikan. Saatnya mengirimkan sinyal kuat ke semesta hari ini. Aku ingin kamu melakukan sesuatu. Bukan untuk mereka, bukan untuk membalas, tetapi untuk dirimu sendiri. Tekan tombol suka sekarang. Sebagai tanda bahwa kamu telah memilih untuk tidak hidup dalam bayangan kebohongan mereka. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini belum berakhir dan kamu masih memiliki dunia untuk ditaklukkan. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77, biar semesta tahu bahwa kamu telah melangkah ke babak baru dalam hidupmu. Biar dunia tahu bahwa kamu tidak akan lagi terikat oleh rantai masa lalu. Karena kini, hanya ada satu hal yang tersisa. Dan itu adalah kamu. Mereka telah jatuh. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka telah hancur oleh kebohongan mereka sendiri. Dan kamu masih bersinar. Kamu masih kuat. Dan kamu masih tidak terhentikan.
Bagian 6. Akhir yang tak terelakkan. Mereka yang tenggelam dalam bayangan sendiri. Kamu yang terus bersinar. Ada satu hal yang selalu benar dalam hidup ini. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Mereka yang menanam kebencian akan menuai kehancuran. Mereka yang menebar fitnah akan menuai kesepian. Mereka yang hidup dalam kebohongan akan tenggelam dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Dan kini, saat tirai terakhir jatuh, mereka akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini mereka tolak untuk percayai. Mereka telah kalah. Ketika dunia tidak lagi peduli. Dulu, mereka merasa kuat. Dulu, mereka memiliki banyak pendukung. Dulu, mereka yakin bahwa kata-kata mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia. Tetapi sekarang, mereka berbicara, tapi tidak ada lagi yang mendengarkan. Mereka berusaha mencari simpati, tapi tidak ada lagi yang tertarik. Mereka mencoba membangkitkan drama lama, tapi orang-orang hanya mengangkat bahu dan berlalu. Keheningan kini menjadi musuh terbesar mereka. Bukan karena ada yang menentang mereka secara langsung, bukan karena ada yang menyerang mereka kembali, tetapi karena dunia tidak lagi melihat mereka sebagai sesuatu yang berarti. Dan bagi seseorang yang hidup dari perhatian orang lain, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menjadi tidak terlihat. Mereka yang terus berusaha, namun tak lagi dipedulikan. Kamu mungkin berpikir bahwa mereka akan berhenti, bahwa mereka akan menerima kekalahan mereka dan melanjutkan hidup. Tapi tidak. Mereka tidak tahu bagaimana hidup tanpa kebencian. Mereka tidak tahu bagaimana bernapas tanpa membicarakanmu. Mereka tidak tahu bagaimana berdiri sendiri tanpa menjatuhkan orang lain. Jadi, mereka mencoba satu kali lagi. Mereka mengarang cerita yang lebih besar. Mereka mencoba mencari orang baru yang bisa mereka bujuk. Mereka membuat drama yang lebih dramatis, tuduhan yang lebih besar, kebohongan yang lebih mencolok. Tetapi kali ini, tidak ada yang peduli. Oh, mereka masih membicarakan itu? Kenapa mereka tidak bisa move on? Aku rasa mereka butuh bantuan, karena ini tidak sehat lagi. Dan begitulah, dunia akhirnya melihat mereka sebagaimana adanya. Seseorang yang terperangkap dalam bayangan kebenciannya sendiri. Kamu yang tetap melangkah. Sementara mereka berusaha membangkitkan cerita lama, kamu sudah jauh melangkah ke depan. Hidupmu terus berjalan, dunia terus bergerak, kesempatan terus datang, dan kebahagiaan terus mengisi hatimu. Karena inilah perbedaan terbesar antara kamu dan mereka. Kamu tahu bagaimana melepaskan, sementara mereka hanya tahu bagaimana bertahan pada sesuatu yang tidak lagi berarti. Kamu tidak lagi peduli dengan apa yang mereka katakan. Kamu tidak lagi merasa perlu membela dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa perlu menoleh ke belakang. Karena pada akhirnya, orang-orang tidak diingat karena kebencian yang mereka tebar, tetapi karena kehidupan yang mereka jalani. Dan kamu telah memilih untuk hidup. Hukuman terbesar adalah kenyataan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak pernah mengira bahwa semua ini akan berakhir seperti ini. Mereka berpikir bahwa mereka bisa terus mengendalikan narasi. Mereka berpikir bahwa mereka bisa terus menjadi pusat perhatian. Mereka berpikir bahwa mereka bisa terus memainkan peran sebagai korban selamanya. Tetapi dunia telah berubah. Orang-orang telah berpaling. Dan yang tersisa bagi mereka hanyalah ruang kosong yang sunyi. Kini, mereka berjalan sendirian. Kini, mereka tidak lagi memiliki sekutu. Kini, mereka tidak lagi memiliki suara yang didengar. Dan di sanalah mereka akhirnya menyadari, mereka tidak pernah menjatuhkanmu. Mereka hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Kamu yang tidak terhentikan. Kamu adalah bukti bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan. Kamu adalah bukti bahwa diam lebih kuat daripada ribuan kata-kata. Kamu adalah bukti bahwa seseorang yang memiliki kedamaian dalam dirinya tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kebencian orang lain. Kini, saatnya kamu melepaskan semuanya. Kini, saatnya kamu benar-benar bebas. Kini,
Saatnya kamu merangkul hidup yang telah menantimu sejak lama. Dan hari ini, aku ingin kamu mengirimkan sinyal kuat ke semesta. Tekan tombol suka sekarang. Biarkan dunia tahu bahwa kamu telah melepaskan masa lalu dan memilih masa depan yang lebih besar. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kisahmu belum berakhir, ini baru saja dimulai. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77. Bukan sekadar angka. Ini adalah deklarasi. Deklarasi bahwa kamu telah menang, bahwa kamu telah bebas, bahwa kamu telah memilih untuk terus maju, karena mereka mungkin telah mencoba menjatuhkanmu. Mereka mungkin telah berusaha menghancurkanmu. Mereka mungkin telah mengira bahwa mereka telah menghapus namamu dari dunia. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, merekalah yang tenggelam dalam bayangan mereka sendiri. Dan kamu masih bersinar. Kamu masih kuat. Dan kamu masih tidak terhentikan. Penutup, kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Hidup akan selalu penuh dengan ujian. Akan selalu ada orang yang mencoba menjatuhkanmu, menodai namamu, dan menyebarkan kebohongan tentangmu. Akan selalu ada mereka yang tidak tahan melihatmu bersinar, yang merasa terancam oleh keberadaanmu, yang menjadikanmu sasaran dari kebencian mereka sendiri. Tetapi sekarang, kamu tahu satu hal, kamu lebih kuat dari semua itu. Mereka bisa berbicara, mereka bisa mengarang cerita, mereka bisa mencoba mengubah dunia agar berpihak kepada mereka. Tetapi mereka tidak bisa mengubah kebenaran. Dan kini, kebenaran telah berbicara. Orang-orang telah melihat siapa yang sesungguhnya jujur dan siapa yang hanya bersembunyi di balik topeng. Orang-orang telah menyadari siapa yang menjalani hidupnya dengan damai dan siapa yang tenggelam dalam kebencian yang mereka ciptakan sendiri. Dan yang paling penting, kamu telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkanmu. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu tidak perlu berusaha mengubah opini orang lain. Karena kebenaran akan selalu menang dengan sendirinya. Kini, mereka yang mencoba menenggelamkanmu telah hilang dalam bayangan mereka sendiri. Kini, mereka yang mencoba menjatuhkanmu telah jatuh oleh permainan mereka sendiri. Kini, mereka yang mencoba membuatmu tidak berarti telah kehilangan semua arti dalam hidup mereka sendiri. Sementara itu kamu masih berdiri. Kamu masih melangkah. Dan kamu masih tidak terhentikan. Hari ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Bukan untuk mereka. Bukan untuk membalas dendam. Tetapi untuk dirimu sendiri. Tekan tombol suka sekarang. Sebagai tanda bahwa kamu telah melampaui semua ini. Bahwa kamu telah memilih untuk terus maju tanpa menoleh ke belakang. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perjalananmu masih panjang dan dunia masih menunggu untuk melihat kehebatanmu. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77. Biarkan semesta tahu bahwa kamu telah bangkit. Biarkan dunia tahu bahwa kamu telah bebas. Biarkan semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkan seseorang yang memiliki cahaya dalam dirinya. Mereka telah mencoba, mereka telah berusaha, mereka telah melakukan segalanya, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Dan kamu tetap bersinar, kamu tetap kuat, dan kamu tetap tidak terhentikan. Teruslah melangkah, dunia ini milikmu.